Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hambali. Di sini saya mengajak Bapak Ibu belajar bahasa Arab. Baik Bapak Ibu sekalian, kali ini kita memasuki bab 7 dengan tema Fissof wa fil bait atau di rumah dan di kelas. Pada kesempatan kali ini kita memasuki unsur al-qawaid. Baik Bapak Ibu, kita langsung ke materi. Materi qawaid yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah mubtada khobar 3 ya. Sebelumnya sudah dijelaskan mubtada khobar pertama dan kedua ya. Pada kesempatan kali ini mubtada khobar ketiga. Mubtada khobar pertama yakni mubtada khobar yang khobarnya berbentuk isim ya. Kemudian mubtada khobar kedua, khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, kali ini mubtada khobar ketiga, mubtada yang khobarnya adalah jumlah ismiyah. Ya. Sebagaimana disinggung pada bagian mubtada khobar pertama, bahwa mubtada khobar adalah jumlah ismiyah. Yang mana mubtada adalah kalimat isim ma'rifat yang terletak di awal jumlah. Sementara khobar adalah pelengkap mubtada, sehingga mubtada khobar ini membentuk satu jumlah. Khobar bisa berbentuk isim, bisa berbentuk jumlah, bisa berbentuk syibhu jumlah. Ya, jumlah terbagi dua ya, sebagaimana pembahasan pertama sekali, jumlah terbagi dua, jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah ya. Kali ini yang menjadi khobar adalah jumlah ismiyah. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Ini masih terkait sekali dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya ya, yakni harus mengingat dua hal, yaitu gender dan bilangan. Ya, perhatikan contoh-contoh berikut ini ya. At-talibu ustaduhu alimun. At-talib ini adalah mubtada karena isim ma'rifat yang terletak di awal kata. Ya, hukum mubtada sama seperti hukumnya fa'il ya. Kalau mufrad menggunakan dhammah, kalau musanna menggunakan alif nun, kalau jamak ini jamaknya jamak taksir sama seperti isim mufrad menggunakan dhammah. Ya, kalau jamak mudzakkar salim menggunakan wawu nun, misalkan al-muslimun ya di sini. Ya, ini yang musannanya. Kemudian selanjutnya kalimat setelah at-talibu ya, ini adalah jumlah ismiyah ya. Jumlah ismiyah yang terdiri dari ya mubtada khobar. Ini mubtadanya ustaduhu, kemudian alimun adalah khobarnya. Sekiranya kata at-talibu dihilangkan ya, misalkan kata at-talibunya dihilangkan, maka ini sudah ya dengan syarat isim ma'rifatnya ini ya jangan diidofahkan dengan hu ya. Ini mudhof ilaih, ini mudhofnya. Tapi dima'rifatkan dengan al ya, hu-nya kita hilangkan seumpama, kemudian ya hu-nya kita hilangkan seumpama ya, diganti menjadi ustadznya, diganti menjadi al ustad ya. Al ustadu alimun ya. Kemudian ya, jika kita ingin membuat mubtada khobar yang khobarnya khobar jumlah ya, letakkan isim di depan, isim ma'rifat. Kemudian ustadznya ini diimbuhi oleh namanya mudhof ilaih ya, ke ustadz ya. Maka isim nakirah ustadz kemudian digabung dengan domir ya, domir itu kan isim ma'rifat. Kalau isim nakirah digabung dengan isim ma'rifat, maka ini menjadi ma'rifat ya. Oleh karena itu ya, ini sudah sesuai rumus
mubtada yang khobarnya adalah khobar jumlah ismiyah, ya. Di dalam jumlah harus, ya, di dalam mubtada ini, ya, di dalam mubtada yang ada di sini, ya, di dalam jumlah ismiyah, di dalam jumlah ismiyahnya mubtada'nya ini terdapat domir yang kembali ke mubtada sebelumnya, ya. Sementara ini, ya ini dalam lingkaran ini juga mubtada khobar. Ini mubtada, ya, khobarnya alimun. Kalau at-talibu khobarnya, ya, ini jumlah dari sini sampai sini. Sementara ustaduhu itu, ya, itu mubtada juga, khobarnya alimun, ya. Jadi ada dua khobar dan dua mubtada. Pertama, ini mubtada, khobarnya dalam kotak ini. Kedua, ini mubtada juga, ya. Ini khobar juga, ya. Ini khobar, ya, khobarnya khobar mufrad, ya. Yang harus diperhatikan dua hal, ya, di dalam jumlah ismiyah yang menjadi khobar mubtada ini harus ada domir yang kembali ke mubtada yang sesuai pada dua unsur, yaitu unsur gender dan unsur bilangan. Ya, ini gendernya laki-laki, maka menggunakan domir huwa yang menjadi hu di sini. Kemudian ini mufrad, maka ini juga mufrad, ya, menjadi hu. Sementara itu kalau mubtadanya musanna, ya, maka di dalam jumlah ismiyah ini harus ada domir yang cocok dengan mubtada sebelumnya, ya. Maka, ya, kalau musanna, ya, ini at-talibani musanna sebagai mubtada, maka jumlah ismiyah yang menjadi khobar itu harus ada domir yang kembali ke mubtada. Ya, ini at-talibani musanna, maka menggunakan domir huma di sini. Ya, kalau jamak mudzakkar menggunakan hum, ya. Sementara itu ini, ya, ini mubtada khobar juga, ya. Ini juga harus sesuai. Ustad mufrad, maka alimun juga ustad mufrad, maka alimun juga mufrad. Kalau ini ustadzah sumpama, maka ini alimah, ya. Misalkan, ya, saya beri contoh supaya variatif, ya. Ini saya membuat contohnya satu, ya, sangat linear. Seumpama saya variatifkan, ya. Misalkan ini yang menjadi khobar, yang menjadi mubtada kedua, ya, muannats, menjadi at-talibu ustadzatuhu alimatun, ya, begitu. Ya, baik, ya, ini kalau muannats, ya, at-talibatu ustaduha alimun. Baik Bapak Ibu, ya, itu penjelasannya, ya. Silakan sekiranya ada yang kurang paham bisa baca ini, ya, penjelasannya, atau bisa memberikan pertanyaan lewat komen, ya. Ya, selanjutnya setelah Bapak Ibu memahami mubtada khobar yang khobarnya khobar jumlah ismiyah, silahkan mencoba melengkapi latihan dalam kolom ini. Ya, ini contohnya huwa hadiqatuhu, ya. Karena huwa, ya, kalau yang menjadi mubtada kata ganti, ya, maka ini kata ganti lagi juga, ya, tambahkan huwa lagi di sini. Hadiqatuhu, ya, ini wasi'un menjadi wasi'atun, ya, karena mubtada'nya ini muannas, ya. Selanjutnya silahkan Bapak Ibu kerjakan sampai selesai. Setelah selesai mengerjakan latihan pada kolom di atas, silahkan Bapak Ibu mencoba menerjemahkan kalimat sederhana berikut ini. Ya, selanjutnya ada mubtada khobar 4, ya. Mubtada khobar 4 ini, ya, mudah. Ya, mubtada yang khobarnya berupa syibhu jumlah, ya, ini syibhu jumlah. Syibhu jumlah itu adalah, ya, syibhu itu, syibeh itu mirip, jumlah itu kalimat, ya, mirip kalimat, ya.
Dalam arti ya mubtada khabar kan dua kalimah, dua kata. Fi'il fa'il juga dua kata. Fi'il fa'il juga dua kata. Ya ini jar majrur juga dua kata. Jadi mirip jumlah gitu ya. Maksudnya fi'il fa'il dua kata ya minimal. Mubtada khabar juga dua kata minimal. Itu sudah bisa menjadi jumlah atau kalimat. Nah ini dua kata, huruf jar kemudian isim. Tapi ini bukan jumlah ya, maka disebut mirip jumlah atau syibu jumlah ya. Syibeh jumlah itu ada dua, ada ya huruf jar dengan isimnya ya disebut jar majrur, dan isim zorof zaman, zorof makan ya. Ya misalkan lail, nahar ya. Itu zorof ya. Baik, ya ini mubtada'nya ya jar majrur. Ini kalau mubtada khobarnya berupa syibeh jumlah, maka tidak peduli, tidak ada kait mengkaitnya, tidak ada kait mengaitnya. Sekalipun mubtadanya itu mufrad, musanna, jama, muannas, ya muannas musanna, muannas jama, ini jar majrurnya tetap ya begini aja ya. Tidak ada kesangkut pautnya, tidak ada kait mengaitnya ya. Ya at-talibu fil fasli, siswa itu di kelas. At-talibatu fil fasli, para siswi itu di kelas ya. Yes, kalau ya ini kan ya ini mubtada itu kan harus isim ma'rifat. Bagaimana kalau misalkan at-talibu ini kita nakirahkan dalam arti alnya kita hilangkan. Nah, ini tidak boleh mubtada diletakkan di depan. Ya. Menjadi ya fil fasli talibun ya. Inilah yang disebut dengan mubtada muakhar atau khabar muqaddam ya. Alias khabar yang didahulukan. Ya, menjadi seperti ini. Ya, fil fasli talibun. Ya, ini mubtada, ya mubtada muakhar. Ya, ini khabar muqaddam. Sebab apa? Sebab ya mubtada itu harus ma'rifat dan letaknya di depan ya. Ini sebenarnya pembahasan mubtada khabar yang khabarnya diletakkan di depan. Ini penjelasannya lumayan rinci ya. Insyaallah dalam tahapan ini Bapak Ibu hanya mengenal dari sisi sederhananya saja ya. Baik Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu memahami mubtada khabar yang khabarnya khabar syibeh jumlah, silahkan Bapak Ibu kerjakan contoh. Silahkan Bapak Ibu kerjakan latihan berikut ini ya. Ya, seperti biasa silahkan setelah Bapak Ibu mengerjakan kolom di atas mengerjakan terjemah sederhana. Ya. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sudah kita pelajari tata bahasa atau al-qawaid pada bab 7 ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.